Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Melisa Dina Fajarwati, Teknik Informatika Malam A, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, walaupun ada di dalam masa pandemi ini. Nah, dan jangan lupa kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Task Manager. Dan Task Manager itu sendiri yaitu adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, kita juga bisa menampilkan Task Manager bisa menggunakan shortcut Ctrl, Shift, SC, atau juga bisa klik kanan dan lalu pilih Task Manager. Nah, adapun fungsi Task Manager yaitu yang pertama adalah untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Dan yang kedua adalah untuk melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan dan proses pada komputer. Dan yang ketiga adalah memeriksa total penggunaan RAM dan CPU. Nah, yang terakhir adalah untuk menghentikan paksa program yang terkena not responding atau mematikan proses aplikasi background. Nah, adapun fitur-fitur dari Task Manager itu sendiri yaitu yang pertama ada proses. Nah, proses yaitu untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di komputer. Nah, ini semua adalah program yang aktif di mesin, dari antivirus hingga peramban web. Nah, untuk proses itu sendiri akan ditampilkan juga mana sistem tersebut berasal dari mana gitu ya. Sistem tersebut itu berasal dari mana gitu. Terus kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas. Nah, ke bawah semakin kecil penggunaannya RAM. Nah, ini untuk contohnya. Nah, yang kedua ada performance. Performance yaitu menampilkan aspek kinerja sistem komputer Anda untuk dilihat. Nah, tidak ada opsi yang dapat diubah di area ini. Dan pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik seperti yang ada di contoh gambarnya. Dan serta detail yang jelas pada bagian bawah grafik. Nah, yang ketiga yaitu ada aplikasi history. Nah, yang aplikasi history itu untuk menunjukkan seberapa lama waktu dan network yang digunakan pada sebuah aplikasi. Nah, pada menu aplikasi akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan, yang sedang kamu gunakan gitu. Terus akan tampil juga status aplikasi yaitu running atau not responding. Seperti yang tadi fungsi itu, guys. Nah, yang keempat adalah ada startup. Nah, startup memberikan informasi aplikasi apa saja yang langsung dijalankan ketika pertama kali menyalakan PC. Yang kelima ada user. User yaitu untuk menampilkan pengguna aktif di sistem komputer. Opsi ini berguna untuk komputer yang memiliki beberapa profil pengguna. Nah, dan kamu juga bisa melakukan log off pada menu ini. Dan yang keenam ada detail. Detail yaitu untuk memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai proses yang sedang berjalan pada Windows dalam sistem. Untuk contoh gambarnya ada di pinggirnya. Dan yang ketujuh ada service. Nah, service itu merupakan program belakang pada komputer yang sering dimulai ketika menghidupkan komputer.
Secara tampilan itu servis hampir sama dengan proses. Namun jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif berbeda dengan menu servis. Nah, untuk menu servis menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Nah, terima kasih. Itu yang hanya saya bisa sampaikan. Jangan lupa follow akun sosial media saya lainnya di Facebook ada Mei Melisa, dan untuk Instagram @melisadina. Jangan lupa follow ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.